Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kita membaca ayat Alkitabnya bergantian, bersama-sama Ibu Bapak. Efesus 1 mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ini ada di depan kan? Oke, ayo. Kita baca ya sama-sama ya ayat Alkitabnya. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Katakan amin. Dari 3 ayat Alkitab yang kita baca ini, Ibu Bapak, saya ingin mengajak kita sebelumnya melihat bagian demi bagian yang merupakan kalimat penting untuk kita mengerti dari ketiga ayat yang kita baca itu. Bagian-bagian ini penting kita mengerti, kita pahami supaya kita paham di bagian-bagian berikut yang akan kita jelaskan. Saya tipe orang yang memahami ilmu komunikasi itu begini, Ibu Bapak. Untuk komunikasi itu bisa disampaikan atau dilanjutkan, diteruskan atau tidak, itu ditentukan oleh 3 menit awal. 3 menit awal ketika ini dibicarakan dengan baik, ditangkap dengan baik, maka menit-menit berikutnya mudah dipahami, gitu kira-kira. Jadi kalau Ibu Bapak membangun percakapan dimanapun, 3 menit pertama itu menentukan apakah percakapan di menit-menit berikut akan ternikmati atau tidak, itu 3 menit pertama. Tidak salah kalau para pebisnis itu dalam iklan-iklan yang mereka jual, mereka berkata kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah. Jadi itu memberitahukan bahwa salah satu hal penting dalam berkomunikasi yang harus dipahami adalah 3 menit awal. Kalau kita berhasil mengambil perhatian mereka di menit-menit pertama, maka menit-menit berikut akan tetap mereka perhatikan. Jadi begini Ibu Bapak sekalian, beberapa kalimat penting di bagian awal yang dicatat dalam ayat Alkitab yang kita baca itu, perhatikan apa yang dicatat di bagian akhir ayat 3. Ayat 3 bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Garis bawahi kalimat, di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ada penggunaan kalimat mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi kata berkat rohani itu penting dimengerti dulu di bagian awal. Lalu apa yang dicatat di dalam ayat 4 Ibu Bapak? Dalam ayat 4 itu ada kalimat yang berbunyi begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada penggunaan kalimat di dalam Dia. Maksudnya di dalam Kristus lagi. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi, di dalam Kristus atau melalui Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum penciptaan berlangsung, Dia sudah memilih kita. Karena itu keberadaan kita terlahir itu tidak pernah luput dari pengetahuannya Allah, dari rencananya Allah.
seperti apapun proses lahirnya kita. Lalu dalam ayat 5, ini adalah penegasan yang membuat kita akhirnya memahami apa yang dikemukakan oleh ayat 3, oleh ayat 4 yang kalimatnya kita garis bawahi tadi. Dalam ayat 5 disampaikan dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sekali lagi ibu bapak, ada kalimat yang berkata di dalam Kristus dia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita ini menjadi anak Allah itu adalah berdasarkan kehendaknya, bukan karena kita mau. Itu adalah sesuai dengan rencananya. Perhatikan. Di ayat 3 disebut dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Lalu kemudian berkat yang dimaksud itu mulai mulai dijelaskan di ayat 4. Yakni dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu lebih tegas lagi di dalam ayat 5. Dia memilih kita itu dan sekaligus menetapkan kita menjadi anaknya. Jadi berkat rohani, kemudian dia pilih kita sebelum dunia dijadikan, dan dia putuskan kita, dia peruntukkan kita untuk menjadi anaknya. Dan itu sesuai dengan kehendaknya atau rencananya. Nah, dia yang memutuskan, memilih untuk menjadikan kita menjadi anaknya. Fokusnya adalah kita sekarang dipilih menjadi anak Allah. Sekali lagi, anak Allah. Melihat keterangan yang dikemukakan di ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 yang sudah saya utarakan barusan ibu bapak, maka akhirnya tampak jelas dalam diri kita atau terbangunlah sebuah pemahaman di dalam diri kita bahwa adalah rencana Allah sejak dari semula untuk membangun sebuah keluarga. Adalah kehendak Allah sejak dari semula. Memilih kita menjadi bagian daripada keluarganya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia merencanakannya sedemikian rupa. Dia pilih kita. Dia putuskan kita untuk menjadi anak-anaknya. Melalui cara apa? Melalui cara dia mengirim Kristus. Mati di kayu salib. Supaya kita yang percaya kepadanya akhirnya bukan hanya sekedar diselamatkan. Tapi kita menjadi anak-anaknya atau bagian dari keluarganya. Itu sebabnya saya dan saudara punya keluarga rohani. Kita disebut keluarga rohani. Itu bukan konsep atau teori yang dibangun oleh ahli atau oleh ilmuwan. Itu bukan sebuah perencanaan oleh tokoh-tokoh tertentu. Itu adalah desainnya Allah. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah mendesainnya sedemikian rupa. Hubungan-hubungan yang terbangun dengannya adalah hubungan keluarga. Dialah yang menginginkan, merencanakan, menghendaki terbangunnya sebuah keluarga, dimilikinya sebuah keluarga, yakni keluarga yang menghormati dia, yang mengasihi dia, dan yang akan memerintah bersama dengan dia selama-lamanya. Itulah konsepnya Allah atau idenya Allah. Makanya di dalam ayat 5 bagian terakhir itu tadi kalimatnya berbunyi, dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya.
sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dia yang menghendaki kita jadi keluarganya. Yang paham sejauh ini boleh katakan amin. Makanya kita ini adalah saudara, keluarga. Tadi saya kemukakan ada dua jenis keluarga setelah kita dalam Kristus. Pertama keluarga lahiriah, kedua keluarga rohani. Coba lihat apa yang dilaporkan oleh penulis kitab Ibrani berkaitan dengan konsep Allah memiliki atau membangun keluarga. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 11. Nanti saudara bisa lanjut baca sampai 18. Ibrani 2 10 sampai 11 saja kita baca. Baca dengan mantap ya Ibu Bapak. Kalau sudah ketemu bersama 3, iya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. 11. Supaya ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Senggol sebelahnya, kita saudara. Senggol sekali lagi, bukan saudara sembarangan. Tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus. Alkitab itu menegaskan Allah membawa banyak orang melalui Yesus Kristus yang menderita di kayu salib. Banyak orang maksudnya mulai dari orang-orang percaya yang lalu, orang-orang percaya yang sekarang, dan orang-orang percaya yang akan datang. Siapa yang percaya pada Yesus? Semua ini secara keseluruhan. Karena menaruh iman percaya pada Yesus, maka mereka menjadi orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan ini disebut sebagai orang yang sudah dikuduskan. Orang yang dikuduskan ini disebut oleh Yesus saudara. Itu sebabnya jauh sebelum keluarga lahiriah ada, keluarga rohani itu sudah ada lebih awal. Dan Allah yang menetapkan itu. Dan itu konsepnya Allah. Karena semua yang percaya pada Kristus itu adalah saudara, adalah keluarga, maka seharusnya hubungan saya dan saudara kita semua lebih hangat dan penuh kasih. Belum serentak amennya. Namanya saudara. Lah yang sifatnya saudara lahiriah, saudara yang sementara. Ini aja hangat. Yang saudara sementara, saudara lahiriah yang hanya berlangsung selama kita ada di bumi ini aja penuh kasih. Apalagi saudara yang ditetapkan, dikonsep oleh Allah ini. Tapi bayangkan yang terjadi di gereja. Saling sikut. Saling bully. Saling bunuh. Bunuh karakter. Itu di gereja yang lain, maksudku di sini enggak. Kok kayak enggak percaya diri? Berarti di sini juga ada ya? Enggak ada dong. Kalau ada dulu itu. Nggak boleh. Harusnya lebih hangat. Harusnya lebih penuh kasih. Karena kita saudara yang ditentukan oleh Allah. Saudara nggak bisa bilang begini, Bapak, aku nggak suka dia saudaraku. Nggak bisa. Allah yang tentukan. Allah yang pilih itu.
Lah aku gak suka lah sama dia ya Tuhan, aku gak senang sama dia. Gak bisa. Coba senggol sebelahnya. Udah ngerti kamu sekarang? Nah, gitu. Jadi supaya jangan ada lagi yang saling sikut. Jangan ada yang saling benci. Jangan ada yang saling kubur. Aduh, aminnya lambat sekali kita ini. Amin. Coba lihat lagi apa kata Alkitab, Ibu Bapak. Perhatikan saya jelaskan apa yang disampaikan 1 Yohanes 3 ayat 1. Kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Penegasan kitab suci ini tidak terbantahkan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan memang begitu adanya. Sejak dari semula, suka tidak suka, terima atau tidak terima, begitu ketetapan Allah, begitu kehendak Allah, begitu rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Kita yang percaya padanya, yang satu iman dengan dia, yang satu garis dengan dia, kita keluarga. Hanya orang yang tidak mengenal Allah lah yang tidak masuk dalam golongan keluarga. Jadi gini, di dunia ini sekian miliar jumlah manusia. Dari sekian miliar ini 3/4 adalah orang yang percaya pada Kristus. Itu menurut datanya. 3/4 lebih, jadi sangat mayoritas. Itu adalah orang yang percaya pada Kristus. Orang yang mengenal Allah. Sebahagiannya tidak mengenal Allah. Ada orang yang mengenal Allah di dunia ini, ada yang tidak mengenal Allah. Yang mengenal Allah, mereka adalah keluarga kita. Yang tidak mengenal Allah bukan keluarga kita. Karena itu dunia membenci kita. Karena itu dunia tidak senang dengan teori ini. Ini bukan teori ya, dengan firman Allah ini. Tahu Ibu Bapak doa Yesus Kristus Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Bapa, aku berdoa kepada mereka dan juga kepada orang yang percaya sesudah mereka menunjuk kepada kita sepanjang sejarah, supaya mereka satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Paulus bilang dalam firman Tuhan yang diajarkannya, kita satu tubuh, satu Tuhan, satu baptisan, satu iman. Jadi semua orang yang mengenal Allah itu adalah saudara kita. Itu adalah keluarga kita. Makanya terbebanlah saudara kepada bagian keluarga kita yang belum menaruh iman kepada Kristus. Kenapa orang yang tidak menaruh iman kepada Allah, kepada Kristus, akhirnya tidak bisa menerima kita, memusuhi kita? Ya karena memang kita tidak dalam satu keluarga yang adalah keluarga yang dikonsep Allah, yang namanya keluarga rohani. Nih, supaya kita sekaliannya menjadi lebih kuat, coba lihat apa yang dikemukakan oleh
Nanti kita akan tiba di sini sebenarnya. Galatia 3 ayat 26. Kita baca dulu ayatnya, nanti saya lompat. Saya jelasin. Galatia 3 ayat 26. Boleh kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman yang menjadikan kita ini anak Allah karena kita kasih iman atau percaya pada Kristus. Makanya kita anak Allah, makanya kita keluarga, makanya kita saudara. Maka daripada itu perintah Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke sorga, dia ngomong apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Dengar kawan, kalimatnya gak berhenti di situ. Beritakan Injil pada segala makhluk. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua apa? Baptislah mereka di dalam namaku. Ajarlah mereka melakukan kehendakku. Ada 3 perintah. 3 perintah ini bobotnya sama ibu bapak. Kita sering hanya fokus pada satu, kan, yaitu beritakan Injil. Tidak cuma satu perintahnya. Amanat agung itu 3 isinya. 1 beritakan Injil, 2 ajar mereka, 3 baptis mereka. Kenapa baptis? Ini pesan yang berdampingan sama amanat agung. Yesus pernah ngajar begini, Bapak, Ibu. Tolong dengar baik-baik. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 11 ada kisah. Nikodemus ini guru kitab suci orang Yahudi. Malam-malam datang pada Yesus. Kenapa malam? Karena dia guru. Dia nggak boleh dilihat orang bicara sama Yesus. Karena akan disoraki. Dia datang pada Yesus malam. Dia ngomong, melihat tanda-tanda yang kamu buat ini guru, benarlah kamu anak Allah. Kata Nikodemus sama Yesus malam itu. Lalu Yesus ngomong apa? Baca, kayaknya harus baca ayatnya ini. Saya tahu ini saudara ini tipe yang sangat kental dengan harus ada ayatnya baru percaya. Tapi jangan tergoda hanya dengan baca ayat lalu saudara yakin sebab ada orang yang bisa menyalahgunakan ayat. Kecuali saya, ya. Sorry. Percaya diri banget ya. Artinya saya masih jaga, nggak mau menggunakan ayat Alkitab untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan seseorang. Saya masih jaga sampai itu. Kita lihat dulu Yohanes 3-nya yuk. Ini bonus buat saudara yang sesi 2. Sesi 1 tadi saya kayaknya nggak bahas ini ya. Coba lihat Yohanes 3. Kita baca sama-sama ya. Sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya, ayat 1 mulai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Terus ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4. Nikodemus, kata Nikodemus kepadanya. Terus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tolong dengar sampai di sini. Ini mesti serius ya ibu bapak, agak konsen ya. Berhenti dulu Facebooknya, medsosnya, coba lihat. Kecuali kalau mau foto aku boleh. Ini Nikodemus guru, dia datang. Melihat tanda-tanda yang kamu lakukan, benar kamu utusan Allah, nabi kamu. Yesus ngomong apa?
jika kamu mau melihat kerajaan Allah, maka seseorang harus lahir kembali. Coba lihat ibu bapak. Untuk melihat kerajaan Allah, diberitahukan oleh kitab suci lahir kembali. Pak Leo disebut sebagai keluarga Manihuruk karena marganya Manihuruk. Kenapa Bapak jadi Manihuruk, Pak? Bukan jadi Sitanggang. Karena ayah saya Manihuruk. Karena lahirnya di Manihuruk. Kalau lahirnya di Sitanggang, lalu dikasih Manihuruk, nggak benar ini. Kita disebut Mama Bakti, kusungkun kamu. Makana Surbakti, Pak Justri, Muhammad Justri Surbakti, mau pakai? Dulu, oh Muhammad Nadelanai, oke. Makanya Bapak disebut Bapak Justri Surbakti. Kan karena lahirnya di keluarga Surbakti. Asli Bapak kan? Jadi kalau mau masuk menjadi keluarga Allah, maka kalimat Alkitab bilang apa? Mesti lahir kembali. Mau melihat kerajaan Allah, lahir kembali. Lahir kembali bicara apa? Lahir baru, baptis mereka. Ini bicara baptisan sebentar. Orang kadangkala bingung soal baptisan ini. Jangan salah memaknai pesan kitab suci. Amanat agung itu 3 butirnya. Beritakan Injil. Ajar mereka firman Allah. Kehendakku. Baptis mereka. Orang yang menerima pengajaran, baptis. Baptis itu artinya apa? Dia lahir kembali. Lahir kembali di keluarga kerajaan Allah. Jadi ketika dia memberi dirinya dibaptis, dia sedang mengumumkan. Dia sedang memberitahukan. Dia sedang memproklamasikan apa yang didengarnya. Apa yang dipercayainya. Apa yang diterimanya dalam iman. Dideklarasikannya. Diamalkannya, diumumkannya. Sekarang aku adalah keluarga kerajaan Allah. Aku adalah keluarga kerajaan sorga. Aku yang tadinya di luar dari keluarga Allah. Aku yang tadinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Yesus. Sekarang aku umumkan, aku beriman kepada Yesus. Jadi baptisan itu adalah tanda bahwa kita sudah bertobat. Tanda bahwa kita sudah menaruh iman pada Yesus. Jadi kalau saudara dibaptis itu artinya sekarang secara sadar saudara mengumumkan bahwa saudara beriman pada Yesus. Jadi kenapa malu baptis? Itu bukan pilihan. Itu bukan ajaran boleh iya boleh tidak. Bukan. Jangan salah. 3 isi amanat agung. Beritakan Injil. Ajar mereka melakukan kehendakku. Orang yang sudah mendengar Injil. Lalu mereka diajari melakukan kehendak Allah. Dan tandanya adalah, pengumumannya adalah, meterainya adalah baptis. Makanya dalam Yohanes itu bilang kalimatnya apa? Yesus menjawab katanya ayat 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bingung lah ini Nikodemus. Aku sudah guru, sudah orang tua. Bagaimana aku harus lahir lagi pikirnya. Makanya dia ngomong. Apa katanya ayat 4? Kata Nikodemus kepadanya. Ini ayat 4 baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini yang ditangkap Nikodemus, lahir kembali itu di ayat 3 seolah-olah itu lahir secara lahiriah. Lalu dijelaskan lagi sama Yesus. Ayat 5, 3 iya. Jawab Yesus terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang jadi nangkap Nikodemus. Ya dimasuk lahir kembali itu bukan lagi masuk ke rahim ibu ternyata. Tapi lahir dari air, dibaptis. Yang ngerti sejauh ini boleh katakan amin. Hebatnya, yang mau masuk ke dalam, coba lihat ayat 3, mau melihat kerajaan Allah harus lahir kembali. Itu baru melihat. Ini pendeknya, sederhananya begitulah dulu kita memaknai ayat Alkitab ini. Baru mau melihat saja harus lahir kembali. Kalau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, lahir dari air dan roh. Artinya dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis atau lahir kembali, lahir baru, bertobat. Lalu lahir dari roh, dipenuhi Roh Kudus. Masuk dalam kerajaan sorga. Jadi syarat untuk masuk gini. Coba lihat. Coba lihat, saya harap saudara bisa nangkap makin kuat setelah aku jelaskan kalimat ini. Begini, panggilan untuk menjadi keluarga Allah itu adalah universal. Terbuka secara umum, siapa saja boleh. Undangan untuk datang menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah bebas, semua suku, kaum, bangsa, bahasa, terbuka secara umum. Tapi ada satu syaratnya. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, syaratnya satu. Galatia 3 ayat 26 tadi, beriman kepada Kristus. Yang kemudian disertai dengan tanda lahir baru, dibaptis. Yang paham boleh dengar amin. Maka itu ibu bapak, gini, beban kita kalau ada saudara, ada keluarga, dia tidak taruh iman pada Kristus. Itulah yang harus jadi beban kita. Itu harus jadi doa kita. Di bumi ini kita tak bersaudara. Di sorga pun nanti tidak. Makanya diajarkan pada mereka keselamatan. Diajarkan pada mereka kebenaran. Itu konsep Allah. Jangan justru dibenci. Jangan. Didoakan, digumuli. Bayangkan kalau mereka yang saudara lahiriahnya kita. Tapi tiba-tiba tidak bersama-sama dengan kita di sorga sana. Bayangkan itu. Bagaimana kita harus mengalami dan melihat itu. Oke. Sekarang kita sudah deal bicara mengenai adalah konsep Allah memiliki atau membangun sebuah keluarga yang namanya keluarga di mana nama Allah dihormati, di mana nama Allah disembah, di mana kita kelak memerintah bersama-sama dengan Dia. Karena Allah itu nggak mau pisah dengan kita. Dalam Yohanes 14 dia bilang, sebab di mana aku berada, kamu pun berada. Itu hebatnya. Itu rindunya Tuhan itu. Tak mau dia pisah sama kita. Makanya dia konsep. Sebelum dunia dijadikan, dia bangun konsep. Di mana dia tidak berpisah dengan kita. Kita bisa bersama-sama dengan dia. Gini kawan, coba lihat. Tapi coba lihat begini. Pernah saudara berpikir, kenapa Allah menjadikan bumi atau alam semesta? Dalam kitab Kejadian, penulis kitab bernama Musa itu bilang begini, pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Kita akan mudah memahami kalimat itu kalau kita baca terjemahan aslinya. Sebab akan menjadi rancu kalau terjemahan bahasa Indonesia ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit
dan bumi. Kalau langit yang dimaksud adalah langit yang di atas ini, sky ini, maka kita akan menemukan ada ayat-ayat di bawahnya pasal 1 itu Allah menciptakan langit dan benda-benda cakrawala. Nah ini nabrak. Cakrawala itu yang adalah langit yang di atas kita ini baru diciptakan pada hari kesekian. Jadi di ayat 1 kalimatnya bilang begini dalam terjemahan bahasa asli. In the beginning, God created heaven and earth. Kalimatnya heaven and earth. Heaven itu adalah sorga, earth itu adalah bumi. Jadi yang pertama sekali diciptakan Allah sebenarnya adalah sorga, baru kemudian dia ciptakan bumi. Ini kalau saudara kuliah teologi ini sudah kalau seminar teologi ini udah mahal bayarnya ini saya. Makanya nanti saya tunggu ucapan terima kasih. Iya bercanda. Agak tegang kali kuliah saudara. Makanya ini apa yang harus ku bikin supaya memecah suasana. Begitulah ini tiba-tiba. Jadi begini. Coba lihat. Yang pertama diciptakan Allah itu sorga. Lalu kemudian bumi. Kenapa? Ini ku jelaskan dari sudut nalar manusia supaya mudah kita nangkap. Kira-kira begini nih. Ibaratnya kita ini Pak adalah berkat Tuhan sama kita. Kita bikin rumah yang indah, bagus sekali. Di mana saudara letak apa dan nyimpan apa saudara tahu. Saudara tutup mata, saudara tahu jalan ke sini, jalan ke ruangan ini, jalan ke sini, jalan ke sini. Seandainya mati lampu gelap gulita atau bencana atau gempa, saudara tahu kemana saudara lari mengambil surat tanah, sertifikat, surat ini, saudara tahu. Orang kan kalau bangun rumah itu begitu kan seharusnya nggak tahu saudara. Nggak ada yang mau disimpan Pak, nggak ada. Itu lain cerita, nggak ada yang mau disimpan. Oke. Jadi setelah sorga ini rumahnya Allah, sebutlah ini secara sederhana aku mencoba menjelaskan. Sorga itu rumah Allah yang pertama. Lalu kira-kira Allah ini pengen punya rumah yang kedua. Dia ciptakanlah bumi. Ketika Allah menciptakan bumi, maka konsep yang dia bawa ke bumi ini adalah konsep rumahnya yang pertama. Di mana dia bisa melihat bumi ini sehingga dia bisa nyaman karena di sini dia dihormati, di sini dia dipuji, di sini dia disembah, di sini dia bersama-sama dengan anak-anaknya, dengan keluarganya selama-lamanya. Sebagaimana yang ada di sorga. Maka dalam doa yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya, dia ngomong apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Target Allah semula, atmosfer dan suasana serta pergerakan di bumi ini sama seperti di sorga. Itu target Allah, tapi dosa mengkacau balaukan dan merusaknya. Makanya akhirnya di bumi ini kita saling siku, kita saling benci, kita saling hantam, kita saling macam-macam. Karena dirusak sama iblis. Konsep Allah tidak. Selama-lamanya kita damai, tenang, sejahtera, penuh kasih, hangat. Kalau ketemu shalom, apa kabar, haleluya, tulus. Shalom, apa kabar, baik. Begitu aku sambil enggak begini. Itu yang udah dirusak. Apa kabar? Bibi? Bibi! Dari kami. Udah lewat. Bibi Anda ini laki teko cocok. Itu bukan konsep Allah di bumi ini. Konsep Allah di bumi ini kita penuh kehangatan. Kita penuh kasih. Karena itu konsepnya. Makanya saudara tahu bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya di bumi. Setelah bumi itu dirusak. Kita baca Alkitabnya. Slide saya kedua tadi nak ayo. Coba kita lihat sama-sama.
Efesus pasal 3. Sorry. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca dulu yuk sama-sama. Oh puji Tuhan, aku senang kali khotbah di sesi 2 karena waktunya cukup. Gak tahu kalau saudara bosan mendengarnya. Kalau saudara bosan, minggu-minggu besok kita jadwal saja ya yang lain. Tapi ternyata tidak. Kelihatan tidak. Haleluya. Coba baca sama-sama yuk. Yohanes 1 ayat 14. Bagaimana dia memperkenalkan dirinya. 1, 2, 3. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ada penggunaan kata anak tunggal, anak. Lalu ada sebutan Bapa. Gini, kalau kita telusuri keterangan kitab suci kita, Ibu Bapak, maka kita akan menemukan bahwa Allah ini adalah pribadi yang peduli pada hubungan dan berpihak pada hubungan. Bahkan dia menempatkan hubungan di atas segala-galanya. Di atas pencapaiannya, di atas impiannya, di atas keberhasilannya, di atas segala-galanya. Hubungan di atas segala-galanya. Itu Allah kita. Makanya kita harus mengimplikasikan ini dalam di hidup sehari-hari. Kita harus menerapkan ini dalam hidup sehari-hari Bapak Ibu. Hubungan itu harus di atas segala-galanya. Bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan dan lain-lain. Bukan itu di atas segala-galanya. Jangan mau kehilangan hubungan gara-gara sesuatu hal. Kok amennya nggak ada ini? Cepat-cepat amin ya. Cepat-cepat amin. Kalau ini kebenaran segera aminkanlah. Oh memang harus begitu, aku harus begitu. 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 Sebab kalau saudara menempatkan yang lain-lain melampaui hubungan, siap-siaplah. Saudara akan kehilangan orang-orang yang saudara paling kasihi. Saudara akan kehilangan orang-orang yang paling saudara cintai. Karena saudara menempatkan urutan yang tidak tepat. Prioritas kita di atas impian, di atas harta, di atas jabatan, semua itu perlu. Tapi jangan gara-gara semua itu kita saling sikut, saling hantam, saling bantah, saling kubur, saling tekan, saling tarik dan lain sebagainya. Hubungan. Yesus itu mati demi hubungan. Allah tinggalkan sorga karena hubungan. Kita bisa pisah keluarga gara-gara sesuatu, gara-gara harta, gara-gara jabatan, gara-gara posisi. Kita bisa tinggalkan kekeluargaan kita yang adalah keluarga yang dikonsep Allah, yakni keluarga rohani, keluarga yang dia idamkan. Bisa pisah, bisa kita habiskan, kita rusak hanya gara-gara hal-hal lain. Jangan. Ini namanya kita tidak mengerti mana yang paling prioritas di hidup ini. Allah itu peduli pada hubungan. Allah itu sangat mengedepankan hubungan. Bahkan dari keterangan kitab suci yang kita baca tadi, kita menjadi jelas bahwa sifat Allah memberitahukan kepribadiannya, menguatkan nama yang melekat padanya. Nama yang melekat padanya adalah kasih. Allah kita panggil Allah yang maha kasih, Allah pengampun, Allah yang penuh kasih. Coba lihat sifatnya itu tergambarkan lewat perbuatannya, tindakannya kan, perkataannya. Jadi sifatnya menjelaskan namanya. Bahkan dalam ayat Alkitab itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Lalu Yesus Kristus anak. Ini penting. Bapa tidak ada K. Bapa. Kalau menunjuk pada Allah, Bapa. B-nya besar. Tanpa K. Itu Bapa.
artinya dialah sumber segalanya. Coba dengar, sebutan Bapa itu diperkenalkan oleh Allah ke bumi ini. Berarti sebutan ini sudah ada sejak dari semula, yaitu di sorga. Makanya dia bawa apa yang ada di sorga, dia bawa turun ke bumi ini. Salah satu adalah sebutan Bapa. Dia menyebut dirinya Bapa, kita anak, keluarga. Apa namanya ini kalau bukan keluarga? Makanya yang ada di sorga itu dia bawa. Gini kawan, kalau bapak, kita bilang bapak, itu menunjuk kepada seseorang di keluarga. Jadi kita panggil bapak pada orang tua kita laki-laki, ya karena kita melihat apa yang diperkenalkan Allah ke bumi ini. Bapak di keluarga sebagai sumber penanggung jawab atas lembaga kecil itu. Bapak adalah sumber atas kehidupan sorga maupun bumi. Hanya bedanya kita pakai Bapak. Sekarang udah lebih modern. Tidak lagi Bapak, Papi. Lebih modern lagi, Dedi. Kalau jahat, Dedidor. Ada yang panggil sama bapaknya uncle? Nggak ada. Bapak. Jadi lihat, yang diperkenalkan Allah ke bumi ini mengenai dirinya disebut sebagai Bapa. Lalu kemudian itu kita bawa ke keluarga kita. Karena memang itulah konsep Allah sejak semula. Sekarang terkonfirmasi bahwa memang desain Allah adalah keluarga kita ini. Coba senggol lagi sebelahnya sekali lagi, yuk, keluarga kita ini. Lalu sesama keluarga boleh saling menikah kah Pak? Kalau saudarakunya dia setelah kami satu iman, kok aku menikah sama saudaraku? Ya memang sesama saudara di dalam Tuhan harus menikah. Itu namanya saudara-saudara satu iman. Makanya harus satu iman pasangan. Bang Aga, kalau enggak satu iman, bilang sama dia, cintai dulu Tuhanku, baru aku. Oh yang ibadah kamu terus, aduh. Tinggalin lah bang, udahlah bang. Pulang dari sini robek fotonya itu. Blokir nomornya. Bercanda. Coba lihat Ibu Mary. Wih. Yang selalu ketuk masjid azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang, kalau mau sama aku cintai Tuhanku. Kalau kelepek dia mama bakti daya ya. Lihat Pak Komandan. Wih, Pak Girsang. Beliau bilang begini. Aku ajak dia mengenal Yesus Pak, tapi gak kutemani ke gereja. Bagaimana lah itu? Nanti gak bertumbuh imannya. Makanya di tengah kesibukannya sebagai salah satu komandan di militer, di Kodim, dibawanya ibu terus. Temaninya ibu. Ibu ini namanya Ibu Siti apa? Ibu Desi. Ibu Desi Ratnasari. Puji Tuhan, semangat terus Pak Komandan. Begitu Pak. Udah mikir siapa lagi lah yang itu disapa. Ya. Jadi ibu bapak saudara tahu, konsep Allah yang ada di sorga itu yang dibawa ke bumi ini. Makanya dia memperkenalkan dirinya Bapa. Jadi kita ini keluarga, saudara. Syaratnya adalah satu iman. Iman kepada Kristus. Katakan amin. Ayo kita doakan keluarga kita yang imannya belum pada Kristus. Layani dia, dekati dia, baik sama dia. Supaya dia lihat Tuhan yang saudara sembah itu benar. Jangan egois. Jangan sombong.
Jangan cuek, jangan abaikan. Ini testimoni. Saudara tahu salah satu owner dari pemilik Bukit Kubu. 11 tahun kita ibadah di sana. 10 tahun gratis, cuma 1 tahun pertama bayar. Bayangkan 10 tahun gratis. Bukan hanya gratis, kunci aulanya saya yang pegang. Kalau ada tamu mau masuk Hotel Bukit Kubu atas nama saya. Makanya banyak orang-orang Kristen dari Medan datang ke situ atas nama Ruben. Ruben. Saya tamunya Pak Ruben. Saya keluarganya Pak Ruben. Tiba-tiba ketemu di Medan kayak nggak keluarga itu. Kayak nggak keluarga. Tapi kalau dia giliran butuh diskon, saya ini keluarganya Pak Ruben. Bayangin 10 tahun gratis Pak. Muslim. Walau mungkin faktor jadi muslimnya karena pernikahan. Narkoba. 1 tahun pertama saudara tahu, ini hebatnya Tuhan itu. 1 tahun pertama setiap kali kita masuk, ibadah selesai, kita bayar kontrak. Karena di situ pakai dulu baru bayar. 3 bulan pertama masih normal. Pakai baru kasih kontraknya. Masuk bulan-bulan berikut, kita pakai, dia sudah minta kontrak untuk 1 bulan berikut. Kita kasih. Pakai lagi, belum habis kontrak yang 1 bulan, minggunya kita pakai, minggu berikutnya kita pakai. Padahal minggu lalu udah kita kasih kontrak 1 bulan. Minggu berikutnya kita pakai, diminta lagi kontrak 1 bulan berikut. Kalau ibarat bisnis ada namanya mati 1, ini mati berapa ini? Mati-matian ini Pak. Dan sampai informasi ternyata dipergunakan untuk narkoba. Sempat saya disampaikan sama keluarganya bilang jangan kasih lagi Pak Pendeta. Keluarga inti ngomong jangan kasih lagi Pak Pendeta. Itu untuk dipergunakannya buat narkoba dan lain-lain. Aku doa Tuhan bagaimana ini Tuhan. Aku agak bingung. Enggak ku kasih nanti. Entah bagaimana dia marah tersinggung. Tuhan bilang lakukan yang baik buat dia. Makanya dalam hal uang dia butuh kasih. Istri itu yang pot-potan sama bendahara waktu itu. Kasih kontrak. Tapi Pak masih ada 2 bulan di situ Pak. Gak apa-apa kasih saja. Pak minta lagi 1 bulan lagi. Pak 3 bulan sudah di situ uang kita. Gak apa-apa kasih aja. Saya asal ketemu gak pernah sebut nama Yesus Pak. Gak pernah sebut nama Yesus sama beliau. Tak mau aku. Tapi saudara tahu, 1 tahun, tiba-tiba dia datang ke ruang tempat ibadah hari Minggu. Pas aku lagi kerja di situ rapi-rapiin, dia datang duduk, dia bilang Pak Pendeta, Pak Ruben, doakan aku Pak. Percayaku sama percaya Bapak sekarang sudah sama. Walau aku masih di kepercayaan sekarang, tapi kepercayaanku sama. Sejak gereja ada di sini, hotel ini meningkat. Berkat datang, bertambah-tambah. Karena itu Pak, mulai sekarang Bapak gak usah bayar lagi kontrak. Apa yang Bapak perlu kita perbaiki? Dia servis, dia rombak restoran yang sederhana itu. Dia isi, dia perbaiki. Lalu dia kasih persembahan rutin ke gereja, ucapan terima kasih. Ucapan syukur, nggak mungkin dia kasih perpuluhan kan, karena belum diajarkan ke dia persepuluhan. Tapi ucapan syukur, kayaknya itu persepuluhan itu gede soalnya, 5 juta. Gede ucapan terima kasih, Pak ini mau ke gereja atau ke saya? Ah ini sama gereja Pak, ini sama Bapak. Anaknya, mantunya lahiran, mantu muslim di Medan. Semua pakai kerudung yang hadir Pak, pakai kerudung. Yang dimintanya ceramah saya. Serius. Itu cucunya yang pertama, cucunya yang berikut kupikir itu selesai. Lahiran lagi, cucunya bikin lagi acara pakai kerudung. Yang ceramah saya.
Yang buat ustadznya di situ cemburu bilang begini, Pak Ruben, kalau aku ngomong sama Bapak, Pak Pendeta, aku bandingkan dengan Pak Ustadz saya. Kalau sama Bapak, sejuk rasanya, tenang rasanya. Kok sama Ustadzku, kok enggak ya? Aku kurang ini, kurang itu, kurang ini. Lalu aku bilang sama dia, udah Pak, yang penting bukan orang. Percayanya Bapak sama siapa? Keluarga besarnya Pak, Bu, abangnya, kakaknya, adiknya, kita udah ibadah di sini. Datang tuh pakai kopiah, itu yang masih sekarang tuh ya. Pakai kopiah, pakai jilbab. Datang minta doa Pak, doakan aku Pak, doakan Bu. Kesini. Lah saudara, malah gak pernah mau datang minta doa. Lebih percaya orang lain doaku dibanding saudara. Makanya aku mulai bingung sama saudara. Itu loh Bapak. Itu hebatnya. Itu hebatnya Tuhan kita. Enggak ngomong Yesus, tapi dia lihat perbuatan itu. Wah, benar ini pikir. Adiknya dibaptis. Adiknya, saya yang baptis. Adiknya. Abangnya satu dibaptis. Hebatnya. Semua yang dibaptis ini. Ibadah dengan kita setahun, 2 tahun kemudian baru berpulang. Jadi sempat terima Yesus. Itu Pak. Gak pernah aku ngomong Yesus. Perbuatan baikku yang kuperlihatkan. Gratis. Bukan cuma gratis, ada tamu sewa. Pak Pendeta, pinjamlah kunci Pak. Dijemput. Ku kasih kunci. Dipakai ruang ibadah, kursi, sound system dipakai. Begitu pulang tamunya 1 harian, diantar kuncinya Pak ke pastori. Ini Pak kuncinya. Udah selesai, udah kami bersihkan. Terus ini uang sewanya. Uang sewa hotelnya dikasih sama saya. Jadi gini-gini pernah punya hotel. Gini-gini pernah punya hotel. Tapi sekarang aku sudah mulai cerdas. Ada orang telepon, Pak Pendeta kami mau jalan-jalan ke Brastagi. Hotel mana yang bisa direkomendasi, yang bisa diskon? Ku bilang tidak ada diskon sekarang. Pasca Covid semua peraturan berubah. Udah mulai cerdas aku. Lalu ketemu di Medan, sekarang ramah-ramah mereka, Pak Ruben apa kabar Pak? Aku tahu maksudnya. Nggak lama retreat lah gerejanya. Pak Ruben bantulah Pak, butuh villa. Oh iya, langsung ku kasih nomor. Nih kirimi. Hubungin ini Pak Sentosa Pinem. Nih dia tahu nih villa-villa mana. Dia penguasa villa. Gak mau lagi aku jadi calo. Jadi perantara. Itu bukan karena udah berubah aku. Peraturan yang berubah, bukan aku. Makanya kita layani orang-orang. Supaya mereka menaruh iman pada Kristus. Karena mereka lah saudara kita. Supaya mereka diselamatkan, katakanlah. Tidak sempat lagi saya bagi poin-poin yang berikut. Tapi doa saya, setelah saudara paham kebenaran ini, mari kita terapkan sikap-sikap yang hangat satu sama lain. Penuh kasih, karena kita saudara. Jangan mau dirusak, jangan mau dikacau balaukan. Tuhan senang dengan persatuan. Dan keluarganya harus bersatu. Saya ajak kita menyanyikan nyanyian.